Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Coba lihat orang ini. Tampilannya luar biasa. Dari kacamata dohir. Kayaknya orang alim tuh. Punya pikiran dan hati nurani yang baik dan benar. Sebagai seorang ulama. Yang ulama itu punya kewajiban melihat umat. Alladzina yang dunal ummah bi'ainir rahmah. Ternyata ini kurang ajar sekali. Mohon maaf, meskipun Anda kayaknya lebih tua daripada saya, tetapi dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka saya berani menggugat kalimat Anda. Coba kita cek sama-sama. Ini tuduhan yang serius nih. Ini tuduhan serius. Nggak bisa dibiarkan dan didiamkan nih. Coba kita cek nih. Sementara sekarang rezim kita ini begitu bengisnya dan bencinya kepada agama-agama, mengindikasikan bahwa mereka adalah PKI, ateis mereka, komunis mereka, ya kan? Astagfirullahaladzim. Kalimat pembuka itu. Rejim ini begitu bengisnya kepada agama-agama, menandakan bahwa mereka adalah ateis, komunis. Apa ini? Pak Tua, jaga mulut ente ngomong. Mana yang bengis? Beliau, Presiden Jokowi, meresmikan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Bengis itu namanya. Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. One Team Press, Wakil Pertimbangan Presiden ada Habib Lutfi. Ente katakan bengis kepada agama. Mana buktinya? Hati-hati loh Anda berbicara. Copot itu sorban. Copot itu baju. Memalukan itu namanya. Demi Allah, saya emosi kalau Anda nuduh seenaknya kayak gitu. Coba lanjutkan. Bazar bayaran mereka puja-puja dan mereka berikan peluang sebesar-besarnya untuk selalu mendiskreditkan agama dan mengadu domba antar umat beragama. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang bisa dijadikan dasar untuk memakzulkan rezim ini. Bentar. Mengadu domba. Buzzer bayaran berfungsi sebagai yang mengadu domba. Anda ngomong itu mengadu domba Pak Kiai. Kalau Anda Kiai, ngomong Anda itu mengadu domba. Ya Rob. Coba. Itu mengadu domba. Mana mengadu dombanya? Di mana rejim ini kemudian seolah-olah wah bagaimana kepada agama? Nggak ada. Dengan ulama-ulama NU baik-baik aja. Dengan ulama-ulama Muhammadiyah baik-baik aja. Dengan HTI iya. Kenapa? Karena memang harus seperti itu kan. Harus didiskreditkan. Karena pikirannya yang harus diluruskan. Punya doktrin, ideologi, cara pandang keagamaan yang picik dan licik. Coba, saya komunis, saya PKI, goblok. Astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya ini kalimat-kalimat tuduhan-tuduhan kayak gini loh. Yang pada akhirnya memecah belah. Saya itu konten kreator. Fungsi saya mengkanter orang-orang yang nuduhnya sembarangan. Yang kemudian dengan tuduhan itu bisa membuat masyarakat retak, pecah, ribut di bawah. Maka saya hadir. Ucapan-ucapan kayak gini mesti dikanter. Gak bisa dibiarkan. Tampilan kayak gitu, copot tuh bendok, copot tuh sorban, copot tuh baju, memalukan. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf, ini ya Allah, ini kalimatnya. Perlu kita sampaikan
semua, baik yang ada di ruang ini maupun di seluruh Indonesia yang akan menonton acara ini, bahwa Indonesia adalah bangsa besar. Dan kebesaran bangsa Indonesia ini karena punya jati diri. Apa jati diri bangsa Indonesia? Jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Buktinya apa? Secara konstitusional, pasal 29 ayat 1 mengatakan Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bagi umat agama-agama punya kebebasan untuk menjalankan, meyakini dan menjalankan ajaran agamanya. Ini bukti bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ini untuk menolak yang mengatakan, hei, Indonesia ini bukan negara agama. Ini untuk menolak itu. Oleh karena itu, maka yang memusuhi umat beragama yang tidak suka dengan agama tidak punya hak untuk hidup di negeri ini. Yang tidak mau percaya dengan Tuhan, tidak mau percaya dengan agama, maka tidak punya hak untuk hidup di negara ini. Ateis ya. Jadi jelas di situ. Lah, sementara sekarang rezim kita ini begitu bengisnya dan bencinya kepada agama-agama, mengindikasikan bahwa mereka adalah PKI, ateis mereka, komunis mereka, ya kan? Jadi kita sekarang di PBB saja sudah dideklarasikan tentang Islamofobia, anti-Islamofobia. Artinya itu adalah merupakan resolusi PBB yang resmi, bangsa-bangsa harus mengikutinya yang dalam anggota PBB. Ternyata di Indonesia mereka tidak meratifikasi, bahkan membiarkan, bahkan semakin memberikan dorongan kepada buzzer bayaran untuk Islamofobia. Nah, sedangkan yang menentang, sedangkan yang membela diri, mempermasalahkan malah masuk penjara. Dan semua aparat penegak hukum membela rezim ini agar orang yang anti-Islamofobia itu dipenjarakan. Buzzer bayaran mereka puja-puja dan mereka berikan peluang sebesar-besarnya untuk selalu mendiskreditkan agama dan mengadu domba antar umat beragama. Ini adalah pelanggaran konstitusi yang bisa dijadikan dasar untuk memakzulkan rezim ini. Itu saja. Ente Pak Kiai, nggak pantas Anda disebut Pak Kiai. Di mana pandangan bijak Anda? Nggak ada. Tuduhan kemudian sepihak, membabi buta, emosional, nggak pantas, nggak layak. Bagaimana cara menghadapi orang-orang kayak gini? Sudah tertutup mata, hati, pikiran, dan batinnya. Pak Kiai, Anda yang mengadu domba. Kalau Anda tidak ngomong itu, ya, maka saya tidak ngomong kayak gini. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena jangan sampai ucapan Anda itu ditelan mentah-mentah sama masyarakat awam. Anda itu punya tujuan politik. Kita paham itu. Jangan mentang-mentang kiai, lalu merasa bahwa ucapan seluruhnya Anda dianggap benar. Jangan. Satu kali lagi, jangan. Buzzer bayaran sengaja untuk menyerang agama. Siapa yang menyerang agama? Saya nyerang Anda, Pak Kiai. Bukan berarti saya nyerang agama. Catat itu. Lagian bukan menyerang. Ini mengkanter narasi opini yang sesat dan menyesatkan. Dan ini kewajiban kita. Agar tidak dipecah belah. Pecah belah itu hadir karena narasi-narasi provokatif kayak gini. Harus paham. Provokatif, ya Allah, saya lihat mukanya. Dengan ucapannya berbalik 98 derajat.
tidak sesuai dengan tampilan. Yang citranya orang-orang kayak gitu kan, kok agamaannya baik segala macam. Enggak ternyata. Kita bukan PKI. Kita bukan komunis. Kita bukan ateis. Catat itu. Sama ente. Ya. Hati-hati masyarakat dengan provokasi-provokasi kayak gini. Satu kali lagi saya terangkan. Fungsi konten saya mungkin agak memprovokasi. Silahkan kalian menangkapnya. Boleh seperti itu. Tapi yang boleh saya catat dan kalian catat. Saya memprovokasi orang yang memprovokasi. Saya tidak pernah menghadirkan melayangkan opini awal. Fungsi saya selalu mengkanter narasi-narasi opini-opini yang bagi pikiran saya sesat dan menyesatkan dengan argumentasi rasional yang saya miliki. Termasuk ini.